Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas bahwasanya sholat itu ada aturan-aturannya. Ada aturan secara zahir, ada aturan secara batin. Ada zahir, ada hakikat. Ya, zahirnya sholat itu berupa rukun-rukun, adab-adab, ya, berupa berdiri, bacaan-bacaan yang harus dibaca, ruku, sujud, tasbih, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin menegaskan bahwasanya kita dianjurkan sebelum mengerjakan sholat untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surah An-Nas. Ya, kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Karena setan nggak pernah putus asa untuk menggoda anak Adam. Setan nggak pernah lupa dan lalai untuk mengganggu kita. Kalau setan nggak pernah lupa untuk mengganggu kita, maka kita juga jangan pernah lupa minta perlindungan kepada Allah. Ketika setan gagal menggagalkan kita untuk sholat, setan tidak putus asa. Setan akan mengganggu dalam sholat kita. Maka itu sebelum sholat kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sebentar lagi aku akan sholat, tolong lindungi aku, jaga aku dari godaan setan yang terkutuk agar sholat aku tidak rusak. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat. Nah, niat itu, an-niyah adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li wa mahalluhal qalbu wa talaffudzu biha sunnatun. Ya, niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Adapun sebelum takbir itu bukan niat. Itu dianjurkan oleh ulama untuk memudahkan hadirnya hati saat takbir. Jadi niat sholat itu berbarengan dengan takbir. Lisan takbir Allahu Akbar, hati niat usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya. Cukup. Adapun usolli fardhu maghrib thalatha raka'atin, ya, mustaqbilal kiblati, itu sunnah. Yang wajib hanya usolli fardhu maghrib, usolli fardhu subhi. Ya, cukup. Kalau makmuman tambahkan makmuman, kalau imaman tambahkan imaman. Salatha raka'atin, arba'a raka'atin, mustaqbilal kiblah, itu sunnah. Nah, jadi sebelum takbir kita usolli fardhul maghrib itu belum niat. Ini hanya untuk memudahkan hadirnya hati saat takbir. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, lisan Allahu Akbar, dari lafaz Allahu Akbar hati kita niat di sini. Usolli fardhu subhi makmuman, usolli fardhu dhuhri makmuman. Ya, jadi apabila tidak kita mulai aba-aba sebelum takbir, terkadang tuh sulit Pak untuk hadirnya hati. Terkadang kita dapatnya orang takbirnya lama, Allah, putus lagi. Kenapa? Karena dia tidak dimulai sebelum takbir. Jadi mulai dulu sebelum takbir untuk membantu memudahkan kita menghadirkan hati saat takbir.
Usolli fardhu subhi makmuman. Allahu akbar, mudah. Kenapa? Karena sudah ada aba-aba. Barang siapa yang niatnya sebelum takbir saja, pas takbir belum menghadirkan hati, itu belum niat. Ya, jadi niat itu berbarengan dengan takbir. Sama seperti wudu. Wudu itu niatnya ketika membasuh yang wajib. Jadi anggota yang wajib itu wajah, tangan, kepala, kaki. Itu yang wajib. Telinga sunnah. Tapi terus terang, kebanyakan niat wudu di mana? Ketika basuh tangan. Betul apa tidak? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah, fardu karena Allah. Padahal basuh tangan sunnah, kumur-kumur sunnah, basuh hidung sunnah. Ya, jadi niatnya bukan fardu wudu, tapi bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunanal wudu. Saya niat menjalankan sunnah-sunnahnya wudu. Barang siapa yang niat fardunya di tangan, ketika basuh wajah dia tidak niat, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Ya. Semoga kita semua selamat. Amin Allahumma. Jadi, nawaitu sunanal wudu. Saya niat menjalankan sunnah-sunnahnya wudu. Kenapa? Karena basuh tangan sunnah. Kumur-kumur sunnah, basuh hidung sunnah. Nah, yang wajib basuh wajah berbarengan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi. Baru tuh niat wudu ketika berbarengan dengan membasuh wajah. Nah, sama ketika sholat itu ada aqwalun wa af'alun, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat ialah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Jadi niatnya berbarengan dengan takbir. Ya, ini sambil belajar Pak. Usolli fardhu subhi makmuman. Allahu Akbar. Bisa Pak ya? Ya, semoga semua bisa. Amin Allahumma. Amin. Intinya di sini hadir. Sholat subuh makmum, makmum udah cukup. Sholli fardhu dhuhri makmum cukup ya. Salah rakaatin mustaqbil kiblati itu hanya sunnah. Nah, dan ketika takbir, posisi tangan jempol di bawah telinga. Jempol di bawah telinga, ya, jari-jari sejajar dengan telinga seperti ini. Tidak terlalu begini dan tidak terlalu begini. Ya, seperti ini. Ya. Jadi ketika takbir Allahu Akbar. Ya, di sini. Ya, semua di sini. Nah, kemudian kita bersedekap. Bersedekap itu di atas pusar, di bawah dada. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Yang dipegang pergelangan, bukan lengan. Ini begini nih. Ya, yang dipegang pergelangan. Pergelangan kita pegang nih dengan 3 jari. Ya, telunjuk sama jempol di sini. Posisi di atas pusar, di bawah dada. Referensinya ada di mana? Referensinya ada dalam kitab Bulughul Maram, ya, yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disarah oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki dan Syekh Sulaiman An-Nuri. Di situ ada pendapat Al-Imam Nawawi bahwasanya Nabi besar Muhammad salat, ya, beliau bersedekap, posisi bersedekap di atas pusar, di bawah dada. Dan kita dapatnya semua seperti ini. Ya, tidak ada perbedaan. Bahkan imam-imam Masjidil Haram dan imam-imam Masjid Nabawi semua posisi seperti ini. Tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Ya, mohon maaf. Mungkin kita dapati kawan-kawan kita yang sholatnya di atas dada seperti ini. Ya, ya, kita wajib menghormati juga. Kita tidak boleh menghinanya. Mungkin mereka punya alasan, mereka punya dalil, monggo. Ya, kita harus saling menghormati. Ya.
Akan tapi ya imam-imam ya semua seperti ini. Dan imam kita Imam Nawawi juga kitabnya dipakai oleh saudara-saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi, ya kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ini Imam Nawawi berkata, ya penjelasan daripada Imam Nawawi, meletakkan tangan di atas pusar di bawah dada. Dan ini yang dipraktekkan oleh semua ulama. Semua ulama seperti itu, tidak ada yang di atas seperti itu. Ya, akan tapi saudara kita mungkin mereka punya pendapat lain yang wajib kita hormati. Nggak boleh kita saling menghina, saling mengejek, dan saling menjatuhkan. Ya. Jadi bertambah ilmu harus saling menghormati sesama umat Islam. Nah, baik. Dijelaskan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki ketika takbir Allahu Akbar. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita buang semua dunia selain Allah di belakang kita. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, semua kita buang di belakang kita. Ya, hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar, semua kita buang. Jadi ketika kita takbir, kita masih mikirin mobil kita masih mikirin kendaraan kita masih mikirin masakan di rumah, masih mikirin cucian, masih mikirin pekerjaan. Apa kata Allah? Bohong. Bukan aku yang paling besar. Mobil ente yang paling besar. Ente takbir masih ingat mobil Allah, hanya Allah yang paling besar. Tapi di pikiran mikirin kerjaan. Bohong kata Allah. Pekerjaan kamu yang paling besar. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, buang semua ke belakang. Ya, semua buang ke belakang, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bersedekap? Dijelaskan oleh Sayyid Alwi dalam kitabnya Ibanatul Ahkam, karena agar membantu khusyuk. Ini kalau tangan nggak begini, ini tangan kadang kemana-mana, garuk-garuk sinilah, ya garuk-garuk sinilah, ya tangan nggak bisa diem. Lau khosa al qalbu la khosa'at jawarihuhu. Nabi pernah lihat ada orang sholat sambil mainan jenggot. Sholat sambil mainan jenggot. Kata Nabi, kalau hatinya khusyuk, niscaya zahirnya juga khusyuk. Ini kita bersedekap agar tangan nggak kemana-mana. Ini mohon maaf, sekarang sholat banyak orang ya garuk-garuk sampai 3 kali gerakan lebih, itu batal. Ya, kecuali seperti ini Pak. Ini kalau begini, lengan nggak gerak, ini nggak batal. Lengan nggak gerak, ini nggak batal. Karena cuma jari jemari. Ini mau berapa kali juga nggak batal nih. Jangankan cuma 1 jari, 5 jari juga. Yang penting ini nggak gerak. Tapi kalau tangannya udah gerak, 1, 2 batasannya. Karena anggota ini. Batasnya mandu 2. 3 kali berturut-turut batal sholat kita. Jelas Pak ya? Kenapa bersedekap? Agar tangan tidak kemana-mana. Yang kedua, seperti inilah keadaan yang pantas seorang hamba yang hina di hadapan sang raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan yang sangat tawadu. Ya, kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan langsung baca bismillah. Karena bismillah itu rukun. Tapi langsung saja baca doa iftitah, ya, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asyila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, dan seterusnya. Dan yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya juga boleh. Ini enggak ada istilah NU Muhammadiyah, enggak ada. Ya, NU bacanya adalah inni wajjahtu wajhiya. Kemudian Muhammadiyah bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Itu bagian tidak belajar. Berpendapat seperti itu. Semua ada dalam kitab Bulughul Maram. Dan riwayat tentang doa iftitah itu sampai 5 riwayat dengan bacaan-bacaan yang berbeda. Jadi jangan sampai kita menyalahkan yang baca Allah Akbar kabira, yang baca inni wajjahtu wajhiya, menyalahkan yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya menyalahkan yang baca inni wajjahtu wajhiya. Ini salah dua-duanya. Karena semua riwayat ini dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya 2 riwayat, sampai 5 riwayat dengan bacaan-bacaan yang berbeda.
Apa kata Said Alwi Al-Maliki? Boleh bagi kita memilihnya. Yang baca inni wajjahtu wajhiya boleh amalkan. Yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya boleh amalkan. Ini tidak ada NU dan Muhammadiyah karena semua termaktub dalam kitab-kitab yang sangat jelas. Dan kata Said Alwi Al-Maliki, al-ahsan al-afdal digabungkan semua. Jadi habis baca inni wajjahtu wajhiya, baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Digabungkan semua itu lebih afdal. Tapi kalau kita sendiri, ya lagi sendiri, gabungkan semua riwayat. Ya kalau lagi berjamaah, didorong jamaah, lama banget ini baca Fatihahnya. Ya, kalau kita lagi bermakmum, ya kita nggak bisa baca panjang-panjang. Kenapa? Karena kita harus ngikutin imam. Lagi sendiri, ya baru baca yang gabungkan semua riwayat. Ya, ini maknanya Pak. Kalau kita renungi, kita tadabburi luar biasa. Ya kemarin kan kata Imam Ghazali, ini sholat itu ada aturannya, ada zahir, ada batin. Zahir adalah aturan-aturan berupa berdiri, baca-bacaan, ruku, sujud. Ya, adapun batin adalah apa? Sholat dengan khusyuk, sholat dengan hati yang hadir dan sadar bahwasanya dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Al-Fatihah.